Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan berkumpul di hari yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang kelahirannya di bulan ini menjadi cahaya bagi umat manusia. Tidak lupa khotib mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bersungguh-sungguh melakukan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan di dunia ini. Sesungguhnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus bukan hanya untuk satu kaum, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Imam Al-Baidawi menyebut dalam tafsirnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat karena membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi seluruh alam, baik di dunia maupun di akhirat. Maka sungguh kita bersyukur karenanya. Sementara itu Ibnu Abbas menambahkan bahwa siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Dalam ajaran Islam, kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekadar ajaran lisan, melainkan terwujud nyata dalam setiap langkah hidup beliau. Sungguh beliau mencontohkan cinta dan kepedulian yang menyeluruh, bukan hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh makhluk ciptaan Allah. Bahkan terhadap orang-orang musyrik sekalipun, Nabi Muhammad SAW tetap menunjukkan akhlak mulia, kelembutan, dan kasih sayang yang menyejukkan. Dalam literatur sejarah Islam, ketika tekanan dan penolakan dari kaumnya di Mekah semakin berat, Nabi Muhammad SAW memilih untuk berhijrah ke Taif, berharap akan ada penerimaan dan ruang dakwah di sana. Namun ternyata bukan sambutan yang didapat, melainkan penghinaan dan kekerasan. Beliau diusir, bahkan dilempari batu hingga tubuh beliau berdarah. Dalam keadaan terluka secara fisik dan batin, malaikat penjaga gunung datang menawarkan pembalasan. Jika Nabi mengizinkan, maka penduduk Taif akan dihancurkan di antara dua gunung. Kata malaikat, "Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika kamu menghendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung ini."
Maka Nabi SAW bersabda, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Tidak, bahkan aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi SAW menjawab, inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Hadis riwayat Sahih Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah sifat seorang nabi pembawa rahmat. Beliau sungguh seorang mulia dengan sifat pemaafnya. Terbukti pula sifat pemaafnya kepada penduduk Makkah saat Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah. Ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, setelah bertahun-tahun disakiti, disiksa, dicaci, bahkan diusir oleh kaumnya sendiri, beliau datang sebagai pemenang yang memiliki kekuasaan penuh. Para tokoh Quraisy saat itu ketakutan karena mereka sadar akan semua kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Nabi dan para sahabatnya. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau mengumpulkan mereka di hadapan Ka'bah lalu berkata, menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian? Mereka menjawab dengan harap-harap cemas, engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia. Maka Rasulullah SAW pun bersabda sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan kepada saudara-saudaranya, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Kemudian Rasulullah menambahkan kalimat, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, kalian semua bebas. Kaum Quraisy yang dulunya memusuhi dan menyakiti Nabi SAW justru memaafkan ketika beliau berada di puncak. Rasulullah SAW membebaskan mereka tanpa balas. Rasulullah SAW membebaskan mereka tanpa balas dendam. Sikap agung ini membuka hati banyak orang, hingga dari saat ini mereka mulai menerima Islam dengan lapang dada dan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Inilah hikmah dari sifat pemaaf yang mulia. Adapun tentang sikap memaafkan ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW, menjadi pribadi yang penyayang, pemaaf dan membawa maslahat bagi lingkungan sekitar. Semoga dengan meneladani beliau kita meraih keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر